Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita bertemu kembali di dalam acara ngobrol bersama Ayah Irwan. Jadi ngobrol bareng sama saya maksudnya. Sebenarnya di program ini bukan saya yang lebih banyak bicara, tapi kita mendengarkan beberapa tamu-tamu yang kita undang, ya, yang kita akan dapatkan banyak pelajaran nanti, banyak ibroh yang kita dapatkan nanti insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman sudah sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti dalam undangan dan tamu yang kita undang ini mudah-mudahan ada banyak hal yang kita bisa dapatkan insight, ya, pelajaran-pelajaran. Rencananya hari ini kita akan belajar dari seorang ayah yang sangat luar biasa. Beliau sangat perhatian dan sayang kepada anak dan kepada istrinya. Pekerjaan beliau memang adalah sehari-hari itu sebagai pengemudi ojek online, ya. Jadi saban hari memang beliau berangkat dari rumah, kemudian mungkin bisa habis, ya namanya juga ya pengemudi online, ya, jadi memang tergantung dari orderan gitu. Bisa jadi berangkat dari Jakarta Barat, ujung-ujungnya sudah sampai di Depok, sudah sampai di Bekasi gitu. Jadi muter itu sepanjang hari. Nah, dari beliau ini saya sangat tertarik karena beliau pernah memposting beliau bawa anak dan istrinya liburan, dalam tanda petik liburan, di pinggir jalan. Kalau nggak salah saya itu mungkin di Sudirman kali waktu itu, ya. Jadi beliau tulis di sana bahwa bagaimanapun harus tetap menyayangi dan mencintai istri dan anak-anak. Dan kemudian yang menarik sekali beliau tulis, Abah insya Allah akan membawa kamu nanti di dalam liburan yang lebih sejuk, itu apa sih? Itu sangat menggugah sekali, menggugah perhatian. Di tengah perjuangan mencari maisha, mencari uang yang luar biasa, persaingan di Jakarta yang sangat luar biasa, tapi tamu kita ini tetap rasa sayangnya kepada anaknya itu tetap dia kedepankan gitu ya, Bunda. Kita akan undang beliau, mudah-mudahan akan undang beliau, nanti kita akan tanya ke beliau. Ini saya juga dapat bocoran bahwa beliau ini juga sering menjadi korlap, ya, jadi koordinator lapangan. Dalam rangka apa itu? Ini dahsyat ini. Baru ini saya terima informasi bahwa ada kebakaran di Taman Sari, dan itu teman-teman saudara-saudara kita, Masya Allah, para ayah pengemudi ojek online ini, mereka menyumbang. Masya Allah, di tengah mereka harus fight untuk mencari uang untuk menghidupi anak, istri, dan beliau, mereka menyumbang. Ayah ini sangat dahsyat. Mereka menyumbang, dan ini sering dilakukan oleh teman-teman, ya, saudara-saudara kita di pengemudi ojek online. Ini juga menurut hemat saya adalah contoh yang sangat luar biasa. Jadi seorang ayah yang bertanggung jawab, dan beliau ini menunjukkan kepada anaknya sebagai seorang modelingnya, sebagai seorang teladan yang sangat luar biasa gitu. Ya, nama beliau Bang Tarman, ya, sering orang manggil beliau Bang Tarman. Beliau asli orang Betawi gitu, dan saya pernah merasakan betul keringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya beliau itu Masya Allah, ya, kita ada kesusahan sedikit apa gitu, beliau bukan kita minta tolong, tapi beliau sudah, gimana Ayah Irwan, ada yang bisa saya tolong nggak? Dan itu nggak peduli gitu, ya, apakah misalnya gini, oh saya lagi narik, tunggu sebentar ya Ayah Irwan, ya, saya akan urus apa gitu, dan nggak apa gitu, nggak, Masya Allah, ya. Saya berharap betul ayah dan bunda stay agak lama di sini, 1 jam saja, dan kita akan mengambilkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari Bang Tarman ini. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan segera Bang Tarman, mudah-mudahan segera bergabung ya, Bang. Ayah bunda yang melukai Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bang? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nikopnya boleh dibuka, Bang? Wah, gantengnya luar biasa, ya, Masya Allah.
Bang, ini posisi di mana, Bang? Melipir tadi setelah Ba'da Zuhur di Masjid Said Nahum Kebon Kacang. Oh, Masya Allah. Salah. Makasih. Ini Pak Kusnadi nonton kita nih, Bang. Masya Allah ya. Nah, saya mau kenalkan dulu Bang Tarman kepada ayah dan bunda ini. Alhamdulillah sudah banyak yang datang, yang mengikuti. Mau belajar sama Bang Tarman nih, Bang Tarman. Bagaimana di tengah fight, di tengah luar biasa, di tengah kota Jakarta yang sangat luar biasa ini, terus masih bisa menjadi korlap, bantu orang kebakaran, bertanggung jawab juga terhadap anak dan istri, dan luar biasa di tengah panas dan hujan. Nanti Bang Tarman, saya akan nanya, tapi saya mau mengenalkan dulu Bang Tarman ke ayah dan bunda ya. Ayah bunda ini milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bang Tarman sudah bergabung dengan kita, dan terima kasih Bang Tarman sudah meluangkan waktu. Ini sepertinya bukan di halte Bang ya, bukan ya? Bukan, di Masjid Said Nahum. Oh, Said Makmun. Baik. Nah, ya, Pak. Jadi Bang Tarman ini, kalau kami memanggilnya Bang Tarman, ya, Bang Tarman Surya. Kalau saya manggilnya Bang Tarman aja. Nah, yang paling menarik itu ayah bunda, kenapa saya mengundang betul beliau untuk datang dan kita mengambil ilmu dari beliau adalah dalam satu postingan beliau itu ada tulisan gitu ya, dan itu membuat saya menjadi haru banget gitu Bang Tarman. Beliau dengan bawa anak beliau, istri, dan kemudian difoto itu di Jalan Sudirman ya Bang Tarman ya? Di Jalan Palmerah Barat. Palmerah Barat ya. Jadi ada satu kalimat yang saya Bang Tarman tulis di situ bahwa nak Abah insya Allah akan membawa nanti liburan ke tempat yang sejuk ya gitu ya. Kenapa itu Bang ditulis itu kenapa Bang? Itu selama COVID anak baru umur 1 tahun dan belum pernah sama sekali menikmati taman kota ataupun tempat-tempat wisata khusus anak-anak lah sebagai anak-anak. Betul. Nah, dan istri pun bilang sempetin waktu Mbak buat ajak anak kemana. Masya Allah. Ya udah. Masya Allah. Nah, beliau ini ayah dan bunda Bang Tarman kalau jadi di online ini udah berapa lama ya Bang? Di online semenjak tahun 2015. Masya Allah. Bulan Juni. Berarti ini udah 7 tahun ya Bang ya? Udah hampir. Ya. Masya Allah. Berjalan ya. Berjalan tahun. Bang, ya Bang Tarman, kita ini karena kita bicara soal pengasuhan nih Bang, gitu ya. Nah, Bang Tarman, gimana sih Bang dalam pekerjaan yang seperti itu, bagaimana supaya tetap kenapa sih masih tetap hangat kepada istri, kemudian juga memperhatikan anak-anak gitu. Rahasianya apa sih Bang yang pertama gitu? Walaupun kita sudah sama tahu lah Bang ya, untuk di tengah jalan itu di kota Jakarta apalagi gitu ya, ya panas, ya hujan gitu ya. Ya apalagi mungkin ada para pelanggan yang bermacam-macam ya Bang ya, yang nggak ada ngucapin makasih, yang memaki dan lain gitu. Bang, gimana ini Abang lakukan itu untuk tetap mencintai istri dan bertanggung jawab kepada anak-anak? Gimana sih cara bangunnya gimana tuh Bang? Yang pertama sih kita bersyukur. Bersyukur. Apapun yang kita terima itu bersyukur. Betul. Dan ikhlas. Bersabar. Masya Allah. Ikhlas dan bersabar. Betul. Nah, apa yang kita terima ya kalau misalkan pada waktunya sebelum ba'da zuhur atau sholat kita luangkan waktu, lebih besar meluangkan waktu untuk sang pencipta. Masya Allah. Setelah itu baru cari rezeki lagi. Masya Setelah Allah. itu setengahnya lagi baru untuk keluarga. Apapun yang ditelepon istri, kita minta balik untuk urusan apapun ya. Misalkan pada saat pagi kita dapat rezeki yang kemarin paling hanya buat setengah hari, tiba-tiba istri telepon, Mbak masih kurang, dapat sedikit, buru-buru pulang. Masya Allah. Maupun dikit, buru-buru pulang, kasih, baru jalan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini Abang jalan nih. Kemudian ini dahsyat nih, ayah dan bunda. Ada 3 hal yang perlu kita pegang dari Bang Tarman. Yang pertama itu Bang Tarman bilang sabar. Rezeki itu udah Allah yang nentukan gitu ya Bang ya.
penting jalan ya, ikhtiar ya, Iya. gitu ya. Karena nih ayah bunda, beliau juga sering mengalami sakit ini, ya gitu. Kita paham lah ya, jalanan itu luar biasa gitu. Saya pernah mendapat kabar beliau sakit, ada yang sakit parah gitu ya. Tetapi luar biasa gitu ya, sembuh dari sakit, kembali lagi ke jalan gitu ya. Rupanya ini yang sangat luar biasa. Tiga ini yang luar biasa. Pertama sabar ya bang ya, sabar ya. Bahwa dan diterima nih ya, ini keadaannya memang begini, emang pekerjaannya begini gitu bang ya. Ini sebagai seorang ayah tanggung jawab untuk sekian anak dan istri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bang Tarman bilang ke kita, syukur. Ya Allah, ini dalam banget Bang Tarman, syukur. Beliau membuktikan kepada kita, jalan nih pagi-pagi, jalan pagi-pagi. Pas sudah mau zuhur, berhenti dulu Bang ya, karena ini haknya Allah gitu ya Bang ya. Ada waktunya untuk pencipta gitu. Nah setelah itu, istri nelpon. Ya Allah, saya jadi terenyuh nih. Mbak, kurang Mbak gitu ya. Dapat rezeki langsung pulang. Itu bentuk syukur ya Bang ya. Bentuk syukur kepada istri ya. Iya. Habis itu balik lagi jalan, ke jalan gitu ya Bang ya. Gitu. Bang, kemudian yang terakhir betul. Bang Tarman bilang, Bang, gimana cara membangun tanggung jawab? Ini kan persoalan tanggung jawab seorang suami nih, Bang. Ada yang Allah lebihkan kepada seorang suami, uangnya banyak, Bang. Mobilnya banyak, apanya banyak. Tapi tanggung jawabnya nggak seperti yang tadi Bang Tarman bilang. Gitu. Nah, cara Bang Tarman membangun tanggung jawab nih sebagai seorang suami dulu nih, Bang. Gimana nih, Bang? Selain kalau ojek online kan ibarat kata jadi kerjaan sehari-hari. Tapi kalau misalkan Allah ngasih rezeki yang lain seperti ada proyek ataupun freelance yang lainnya gitu. Seperti saya biasa suka menyupir ataupun travel atau antar orang pergi kemana dengan sewa mobil. Biasanya saya bisa nilai rezeki yang lebih, yang alhamdulillah ya itu semua setelah dapat ya bisa buat 2-3 hari uang dapur di rumah. Iya. Bang Tarman, dan juga membangun tanggung jawab ini apa diajarin dulu sama orang tua, sama babak dulu, apa diajarin waktu kecil sehingga muncul ketika punya istri tanggung jawabnya Bang udah kebentuk itu Bang. Apa diajarin waktu kecil Bang? Betul. Orang tua ya Umi sama Abah dulu ngajarin yang ya seperti itulah. Karena saya dari kecil dengan keprihatinan. Masya Allah. Orang tua orang supir truk, supir bus, supir mikrolet. Yang saya biasa ikut-ikutan dari masih SD, biasa pulang sekolah saya ikut di bangku supir sebelah bapak abah. Masya Allah. Dan orang tua perempuan ya Umi itu kalau ngasih uang itu tidak pernah berlebihan, dia dengan bilang tabung prihatin. Bapak kan supir. Pendapatannya cuma harian. Iya. Kalau harian belum tentu besok ketemu duit lagi. Allah. Seperti itu ajaran orang tua. Jadi memang abahnya Bang Tarman itu pengaruh besar ya dalam kehidupan Bang Tarman ya di waktu kecil ya. Gitu. Bisa cerita dikit nggak Bang pengaruh abah itu begitu luar biasanya ke Bang Tarman? Beliau mengajarkan saya supaya punya kepribadian yang benar-benar tanggung jawab, dan beliau mengajarkan saya supaya menjadi orang yang pantang menyerah dan menjadi orang yang pekerja keras, ibarat kata tidak pantang mundur lah gitu. Okay. Walaupun setiap hari saya memang diajarkan beliau itu naik mobil itu kan. Sampai SMP saya udah belajar naik mobil truk. Diajarin mobil truk. Iya. Jadinya ya sehari-hari emang kerjanya bukan kerja, maksudnya hidupnya ya di jalanan cari nafkahnya. Jadi memang Abah sudah mencontohkan kepada Bang Tarman, gini loh hidup tuh. Itu sambil jalan ya Bang ya, setiap hari ya. Ini gini loh Mbak, kayak ini Pak Man, kehidupan kita begini, duit kita begini, ini begini, harus misalnya apa mungkin ban kempes atau apa, atau orang lagi jahil atau apa. Emang itu dicontohin sama Abah ya Bang ya? Iya, pernah disuruh bongkar itu malah buka ban waktu ban pecah. Masya Allah.
Jadi, Masya Allah, ayah bunda, jadi inilah salah satu yang paling penting di dalam pengasuhan itu adalah keteladanan. Di masa kecil ya Bang ya. Jadi ini abahnya Bang Tarman emang nyontohin banget gitu ya. Mungkin nggak berceramah gitu ya Bang ya, gitu. Contohin banget. Lu hidup harus begini gitu. Jangan menyerah. Tapi jangan menyerahnya itu ayah bunda sama abahnya Bang Tarman emang dilaksanain gitu ya Bang ya, dipraktekkan gitu ya. Langsung diimplementasikan atau Masya Allah, dipraktekkan. Masya Allah. Bang, jangan-jangan karena apa kisah dengan orang tua ini yang membuat Bang Tarman juga mempraktekannya ke istri dan anak gitu ya Bang? Betul. Jadi karena memang dapat dari orang tua, lu jangan gampang menyerah ya, gitu. Karena kita kata Umi tadi, bapak lu sopir, besok belum tentu nemu duit gitu ya. Nah, itulah sebabnya mungkin Bang Tarman ketika istri bilang nelpon, Bang ini nggak cukup gitu ya, nyari lagi dan kemudian udah dapet kasih nyari lagi gitu ya Bang ya, gitu ya. Bang, boleh nggak Bang Tarman cerita lagi soal ayah Bang? Ini saya melihat bahwa pengaruh ayah itu besar sekali ya ke Bang Tarman. Sebelum Bang Tarman jawab nih Bang, saya menyerahkan ke ayah bunda. Ini data yang saya dapat ini, Bang Tarman itu baru kemarin menjadi korlap. Jadi ini Masya Allah ini. Korlapnya apa? Korlapnya, jadi Bang Tarman ini sama teman-teman segrup, teman-teman yang pengemudi ojek online, itu beliau mengkoordinasi, memberi bantuan kepada korban kebakaran di Taman Sari. Jadi dan ini bukan sekali yang beliau lakukan. Gitu. Saya itu jadi malu Bang Tarman, gitu, malu banget ini Bang Tarman. Jadi beliau tadi mengatakan begitu susahnya untuk mencari uang, tetapi beliau paling depan untuk memberikan sumbangan kepada orang lain. Gitu. Nanti teman-teman kapan-kapan kita akan putarkan videonya gitu, apa yang beliau lakukan gitu kepada kalau ada aja apa kebakaran, ada kebanjiran, harusnya kan mikirnya begini, lagi susah nyari duit, ngapain ngasih duit sama orang kan gitu ya Bang Tarman ya. Bang, saya tolong ceritain kepada ayah dan bunda, kenapa bisa bersikap seperti itu gitu ya? Apa yang dulu ayah contohkan apa gitu, selain kenapa Bang Tarman peduli banget sama orang, padahal sebenarnya ngapain ngumpulin duit gitu. Dan buat anak, buat bocah di rumah lebih bagus gitu Bang ya. Boleh Bang ceritakan kita Bang. Ini dari inspirasi Bapak kali ya. Bapak dulu pernah melihat tangganya yang meninggal, kekurangan uang untuk proses pemakaman. Allah. Nah, pada saat itu memang uang setoran Kopaja dulu ada uang separuhnya langsung dimasukin ke kas RT. Lalu di situ kas RT lalu karena ibarat kata buat stimulan atau buat pancingan warga, dilihat itu bapak saya sebut aja kali ya, itu Bang Tatang kok pikir ngeluarin sumbangan seperti itu. Nah, langsung baru pun petanya yang lain, Masya Allah. Kita lihat itu buat pemakaman si ini, kan kuburan dulu ada sedikit bayar ya kan, kalau kuburan dan proses pemakamannya kan. Dan juga ya biasa kalau orang Betawi biasanya ke kampus itu ada beberapa tahlilan. Itu untuk proses itu uang-uangnya. Nah, makanya tetangga-tetangga melihat seperti itu ya, saya sampai saat ini berpikir, oh jadi ternyata kalau buat menyumbang sesuatu hal itu nggak perlu besar, dari kita mulai kita diri kita sendiri, insya Allah yang lain bakal ikut, nanti bakal kita gotong royong di balik seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saat ini ya, jadi memang tadi memang Bang Tarman yang pertama saya catat nih, ini buat kita ya Bunda. Yang pertama tadi Bang Tarman, ayah itu memang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup ya. Ayah itu mungkin jarang untuk menasehati, tapi mungkin lebih banyak mencontohkan gitu ya Bang Tarman ya. Jadi dicontohkan, bawa kemana-mana, masih SD udah ngikut tuh ya Bang Tarman ya. Bongkar ban gitu, terus jelasin hidup ini beratnya luar biasa gini. Kemudian Bang Tarman yang kedua itu, Bang Tarman cerita soal tadi ayah ya. Jadi ayah itu, kenapa rahasianya saya kebuka nih sekarang Bang Tarman. Kenapa Bang Tarman selalu menjadi orang yang paling di depan? Gitu, misalnya di korlap lah, menjadi ini. Rupanya memang ayah mencontohkan itu ya.
Ayah mencontohkan itu. Jadi padahal uang harusnya dibawa pulang ya Bang Tarman ya. Uang apa hasil nyopir bawa pulang ya kan, banyak setoran ya. Iya. Kan saya pikir setoran nggak terlalu banyak banget ya Bang ya, kan perlu banget buat anak-anak di rumah pasti ya. Tetapi justru setoran itu dibawa ke untuk tadi untuk membantu saudara gitu. Bang Tarman. Jadi memang di ayah mencontohkan menjadi teladan itu harus paling depan ya Bang ya, gitu ya. Menjadi paling depan gitu ya. Jadi Bang Tarman, Masya Allah. Nah ini sudah nih, ayah, jadi sudah terbuka lah rahasia, kenapa Bang Tarman selalu apa-apa ingin orang, harusnya mikirin dulu di rumah gitu ya, tapi nah ini beliau ini jadi korlap, dan ayah bunda, beliau ini dianugerahi oleh Allah kemampuan dalam bela diri. Nah, jadi ini pendekar ini sebenarnya, pendekar sebenarnya. Jadi saya juga apa ya, saya ceritain nggak apa-apa Bang Tarman ya. Jadi ada saudara saya, jadi Bang Tarman ini luar biasa. Kan saya mau ngomong sebentar aja gitu, Bang Tarman saya lagi begini gitu, itu selesai urusannya. Padahal itu lagi narik gitu. Saya bilang, Bang apa nggak ganggu Bang gitu. Padahal Masya Allah urusannya rumit waktu itu. Ya ayah bunda. Jadi rupanya rahasianya adalah memang ayah beliau itu udah nyontohin. Lu kalau mau berbuat baik paling depan sama orang gitu ya Bang Tarman ya. Baik Bang. Boleh nggak cerita Bang pengaruh Umi Bang di dalam masa kecil Bang Tarman sehingga Bang Tarman juga memperlakukan anak dan istri, sebenarnya itu pengaruh dari Umi juga. Silakan Bang. Ya, alhamdulillah almarhum. Almarhum. 8 bulan yang lalu. 8 bulan. Baru 5 bulan. 5 bulan, iya. 5 bulan. Ya, almarhum ngajarin kasih sayang. Kasih sayang. Saya kan anak keempat, anak terakhir. Bungsu, bilangnya bungsu. Bontot. Bentot. Ya itu lebih banyak dapat kasih sayang dari Umi, ya, lebih dari kakak-kakak. Iya. Kemana-mana dituntun, kemana-mana diajak, kan. Sampai ke pasar pun ya diajak gitu kan. Iya. Nah, selepas ya SD, mulai SMP baru dilepasnya ke bapak gitu. Jadi dari masa kecil itu ya yang terekam dengan penuh kasih sayang ya adalah seorang Umi di benak saya gitu. Lalu sampai ke anak bilang, kalau sama anak jangan sentak sengor. Sekali bilang. Iya. Sentak sengor. Kata jangan, biar dia salah ataupun ya namanya anak-anak ya gitu. Tetap harus nasihat, terus harus didahulukan. Terus kalau anak minta apa jangan dibanyakan didiemin, buru-buru diopenin gitu. Jadi ya itu ya sekesal sama anak, kalau ada apa-apa ya tetap openin gitu. Iya. Bang Tarman, Masya Allah. Ini sebenarnya gini Bang Tarman, apa yang Bang Tarman bilang, pengaruh Umi ini ada di usia-usia kecil ya Bang Tarman ya, usia-usia 0 sampai 7 tahun, sebelum SD lah ya masuk ya. Nah rupanya ini emang cocok banget sama semua buku nih Bang Tarman. Di buku juga bilangnya gini, kalau ibu itu memang berikan yang terbaik itu ada di usia itu Bang, usia yang Bang Tarman sebut tadi itu. Nah yang paling penting apa yang diberikan, tadi yang Bang Tarman sebut, kasih sayang gitu. Jadi rupanya Bang Tarman kenapa dia pol kasih sayangnya sama anak bininya. Jadi rupanya memang dia udah pol gitu, dari uminya gitu ya Bang ya. Kasih sayang itu dari kemana-mana dibawa gitu ya Bang ya, kemana-mana dibawa. Bahkan uminya berpesan gitu nanti kalau kemudian hari mewujudkan kasih sayang itu seperti apa gitu ya Bang ya. Kalau ada nggak boleh sentak sengor gitu ya Bang ya. Apalagi itu Bang, jangan didiemin, harus diopenin gitu ya. Nah kemudian menyerahkan, diopenin. Nah Bang Salman, ini kita udah dapat nih ayah bunda, ada rahasia, ada inspirasi, ada ilmu yang kita dapat. Tadi Bang Tarman bilang, bagaimana ibu di umur 0 sampai 7 tahun sangat optimal. Dan kemudian sudah mulai menyerahkannya ke ayah. Nah ini pembentukan kelaki-lakian nih. Ayah tadi bawa nyetir, suruh bongkar ban. Terus kemudian ngerasain, duit belum ada, lu jangan pada makan ya. Kerja dulu gitu ya. Bang Tarman, sekarang nih Bang. Ketika, ini Bang Tarman sekarang sama keluarga nih. Bang Tarman sebenarnya apa ya Bang? Apa ya kalau bahasanya itu, apa ya Bang ya, targetnya Bang Tarman sama keluarga Bang Tarman itu gimana sih Bang? Misalnya apakah harus
membahagiakan istri, membahagiakan anak itu dengan cara misalnya apa dilebihin hartanya atau bukan gitu loh Bang. Apakah membahagiakan itu dengan versi Bang Tarman seperti apa gitu Bang? Relatif ya. Nah, Kalau emang rezeki lagi ada, biasanya saya ngajak makan di luar, oh, ngajak makan. Dan ke tempat wisata ya, ya paling dekat yang Monas atau lapangan Masya Banteng. Allah. Itu Masya biasa Allah. seperti itu pagi-pagi. Terus biasanya juga kan kalau misalkan saya mau ajak istri, terus istri, walaupun istri tahu saya lagi nggak punya uang, Mm-mm. udah abah ini kan Car Free Day Nah, rame, nah, udah nyari uang aja di Car Free Day sana kan rame, mungkin oh, apa ya, ojek online atau opangan rame, ya udah mm-mm. cari uang aja, Mm-mm. nggak usah olahraga, kita Mm-mm. nggak usah olahraga atau nggak usah jalan-jalan, biarin aja Mm-mm. abah nyari Mm-mm. uang seperti itu. Nah, Mm-mm. terus anak, biasanya anak tuh dulu waktu saya masih, ibarat saya masih ngajar bela diri, Mm-mm. itu anak pasti saya ajak hiburannya ialah nonton pertandingan di gelanggang, itu aja hiburannya. Nonton atraksi-atraksi pencak silat, Iya, iya, iya. seperti festival kebudayaan seperti Mm-mm. Betawi segala macam. Ya, Mm-mm. itu yang saya Mm-mm. ajak anak-anak. Lebih Iya, banyak luang waktu kalau di rumah. Itu biasanya saya maghrib sampai jam 9 sholat jamaah, terus biasanya udah bercanda-bercanda sama ketiga anak saya itu. betul. Bang, Lebih saya banyak di waktu malam, malam waktu ya. malam. Bang, saya mau ini tadi Bang ya, istri Masya Allah ya, lagi Car Free Day, nggak usah Bang, nggak usah pergi olahraga, Bang narik aja udah gitu ya. Artinya gini Bang Tarman, apakah yang Bang Tarman laku ini waktu awal-awal nikah nih Bang, dengan istri nih, apa bikin kesepakatan gitu, gimana caranya supaya klop nih Bang? Kan khawatirnya gini Bang, kita lagi nggak punya duit nih, istri udah bilang Bang, duitnya mana? Gue pengen sono nih, pengen sono gitu. Tapi ternyata istri malah bilang gitu ya, malah bilang nggak usah Bang, tergampang dah kita gitu ya. Nah, apa yang Bang Tarman lakukan nih di awal-awal pernikahan? Ngomong dengan istri gimana? Apakah bikin kesepakatan gitu Bang? Bahwa apa guanya begini nih, apa ya? Gimana Bang Tarman? Kalau bikin kesepakatan sih tidak ya, cuman Uh, ya karena saya alhamdulillah punya murabi ataupun saya ikut halakoh uh, sama guru saya, uh, ya, saya sebutin ke ya, Ustadz uh, Muhammad Ridwan. uh, 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 Itu benar-benar alhamdulillah ilmunya ya uh, bisa saya amalkan gitu. Nah, terus uh, pada saat saya menikah dengan istri, saya bilang uh. uang istri bukan uang suami, uang Oh, suami, uang uang istri. istri, uang anak. Kalau Ah, kalau kamu minta hak kamu nggak mau di uang kamu nggak mau di otak-atik, kamu harus ngomong sama bapak bahwa itu uang kamu gitu. oke. Saya bilang gitu, uang istri bukan uang suami, uang anak, uang keluarga gitu. Saya bilang seperti itu, bukan kesepakatan sih, cuman seperti gitu omongnya, bicara seperti itu. Nah, apabila saya punya uang sedikit rezeki yang melebihan, wallahualam, saya ngasih ya, saya ngasih aja dengan istri. Saya juga nggak kepikiran kalau istri saya, padahal saya nggak, saya merasa kayak kurang nih buat istri ini, sedih di hati. Tapi tetap aja dia punya simpenan, itu yang saya Oh, dia Masya punya Allah. simpenan dari Iya, uang iya. yang saya titipkan itu. Iya, iya, iya. Iya, jadi tadi apa Bang Tarman? Uang istri, uang istri. Uang suami Iya, adalah uang istri dan uang anak. Gitu ya Bang ya? iya. Anak. Bang, kalau ngatasin nih Bang, kan pasti ada ya Bang ya, namanya berumah tangga kan pasti ada ya Bang ya, ada perselisihan atau apa gitu ya. Mungkin Bang Tarman kan capek nih ya, capek. Saya ngerasain lah Bang ya, naik motor dari kemana. Kan kalau udah naik motor, udah ojek, kita udah nggak ketahuan ada di mana kan Bang ya. Iya. Jadi sekarang ada tamu dari mana di Jakarta Barat, ntar nganterin ke Jakarta Timur, ujung-ujungnya di Tangerang, di Bekasi gitu ya Bang ya. Nah, capeknya kan luar biasa, Bang. Iya. Gimana Bang Tarman menyelesaikan persoalan apakah perselisihan atau nggak kecocokan dengan istri, itu caranya seperti apa, Bang Tarman? Ya, itu yang saya bilang, bersabar, sabar. Sabar. Kalau istri, kalau istri itu kan ibarat kata kan
kita kan tulang punggung di keluarga. Iya, iya, iya. Oh, Masya Allah. Nah, Iya, iya, istri iya. kan mempunyai kekurangan. Betul, Seperti betul. tulang rusuk yang kurang itu kan termasuk dia gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau ada kekurangan di istri, ya kita banyak istighfar. Kadang memang suka pernah terjadi kita hampir tidak sadar ataupun kelewatan lah gitu kan. Tapi itu buru-buru karena emang ya kita dibekali dengan setiap hari sholat banyak istighfar. Kalau misalkan terjadi perselisihan, ya istighfar dahulu. Ya kalau seperti itu. Yang penting jangan andaikan ucapan sih mungkin ya bisa sering terlepas jelas ya kita. Tapi kalau misalkan enteng sangat jangan sampai kepada seorang istri. Karena sangat dalam. Kalau buat istri sangat dalam. Karena itu contoh dari sama juga kembali lagi ke orang tua saya terhadap bapak ke umi saya, abah ke umi saya gitu. Alhamdulillah nggak pernah enteng tangan, saya juga sering liatin kalau mereka paling umi paling kalau misalkan lagi kesel gitu dia nangis. Nah abah kalau lagi kesel dia keluar rumah gitu doang. Iya. Ya Allah. Jadi yang pertama Bang Tarman sudah barang tentu yang tadi Bang Tarman bilang ya, hubungan sama Allah lebih dahulu ya Bang ya. Kesabaran, menerima hal ini, terus bisa menerima bahwa istri ada kelemahannya, ada kelebihannya, kita juga ada kelemahan, ada kelebihannya gitu ya Bang ya. Terus kemudian tadi itu ya Bang ya, jangan pernah main ringan tangan, jangan pernah. Karena itu dalam banget ya Bang, jangan pernah gitu. Bang Tarman kalau udah saking emosinya tuh kemana Bang? Narik lagi. Kadang sampai malam gitu. Itu pondah. Abah pulang capek. Ya. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Sudah baiknya begitu aja. Tapi ntar dibicarain ya Bang ya. Misalnya abang nggak cocok, ntar dibicarain kan ya. Misalnya apa? Omongin ya. Iya. Yang alhamdulillah ya Bang ya, kalau lagi kesel emosi narik lagi ya Bang ya. Kalau ini. Nah, Bang. Nah, kita terus nih Bang, masih banyak waktu nih. Bapak Ibu yang memiliki Allah SWT, kalau ada yang mau ditanyakan ke Bang Tarman, silakan ya. Mungkin apa pengalaman beliau. Saya sebenarnya mau tanya, tapi takut tersinggung Bang Tarman. Kenapa Bang Tarman setiap bicara Abah dengan Umi itu kok nangis? Kenapa Bang? Nah, kedua orang tua saya adalah suaminya. Sama Abah. Sangat sayang banget sama dia. Alhamdulillah. Setelah kena sakit keras, saya berbisik sama beliau, Mbak, kalau udah sembuh kasih kesehatan Allah, jangan merokok lagi ya. Iya. Karena kuat merokoknya. Setelah dia sembuh, udah nggak ngerokok lagi. Akhirnya Mbak sering ke masjid deh. Masya Allah. Setelah itu saya sibuk sholat. Tadinya kalau sholatnya di rumah aja ya, di rumah atau di jalan gitu kan. Nggak pernah ke masjid. Setelah itu saya kan udah nikah. Setelah nikah, saya jarang ketemu gitu. Nengokinnya ya seminggu sekali gitu pulang ke rumah. Setelah itu saya pas mendengar suara imam, suara imam siapa? Ketanya Abah aja di imam. Allah. Masya Allah. Luar biasa. Sekarang dia alhamdulillah jadi imam rawatib di masjid. Masya Allah. Dan memang nggak bisa dilupakan ya Bang ya, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau perlihatkan, apa yang beliau katakan itu ya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat ya Bang Tarman ya. Amin. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak hal kepada anak-anaknya. Nah, Bang, tadi Bang Tarman bilang, kalau saya nih menyimpulkan, jadi memang urusan dengan anak, dengan istri, berumah tangga itu memang nggak bisa lepas dari kekuatan hubungan kita sama Allah gitu ya Bang ya. Gitu. Nggak, Bang boleh nggak Bang dicontohin
iya dicontohin sama kita Bang. Bagaimana buktinya dalam kehidupan Bang Tarman sehari-hari bahwa ternyata kekuatan Allah itu sangat berpengaruh gitu loh Bang. Setiap saya mau pergi kerja, kita bilang sama istri, sama doain abah. Insya Allah abah nyari orderannya banyak dan bawa orderan, bawa duit yang cukup gitu kan. Cium tangan istri, cium jidat istri, cium tangan anak semuanya, anak cium tangan, jalan enak alhamdulillah dengan hati yang semangat jihadnya ada. Itu yang bisa meyakinkan saya Allah selalu bersama saya karena Allah ngeredoin dengan saya berpergi bismillahirrahmanirrahim. Istri juga berdoa, anak juga pasti dengan berdoa juga gitu. Masya Allah. Jadi dengan hati yang tenang gitu. Dan lagi tadi Bang Tarman bilang bahwa nggak mau keganggu waktu sama Allah ya Bang ya. Jadi udah narik udah hampir zuhur, berhenti dulu ya Bang ya, ngetem dulu ke masjid ya Bang ya. Karena itulah ya minimal 15 menit itu langsung matiin aplikasi. Kalau bagi ojek online matiin aplikasi. Masya Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dahsyat nih. Jadi betapa rumah tangga itu sebenarnya Bang Tarman, salah satunya yang paling beliau yakini itu adalah bahwa segala sesuatu itu Allah yang ngatur. Jadi memang Allah harus punya hak gitu ya. Beliau 15 menit matiin gitu ya. Matiin aplikasi jadi nggak ada orang yang Oke. Bang, ini banyak pertanyaan nih Bang. Baca ini ya. Ada pertanyaan nih, Bang Tarman. Kalau lagi emosi dan ujian banyak datang, itu apa yang dilakukan? Kalau lagi malam, ya sholat tahajud. Kalau lagi siang, ya pada sholat zuhur, ya banyak mikir aja. Banyak istighfar. Itu yang saya jalanin juga banyak istighfar. Juga di jalanan, kalau misalkan customer atau penumpang yang bermacam-macam sifatnya, ya dengan istighfar. Karena kalau kita emosi dan salah tindakan sedikit pun, akibatnya seharusnya fatal pada di aplikasi. Biasanya ada laporan emosional seperti itu. Dan juga kalau yang paling pertama ya kalau emosional sama istri. Kalau kita saking kesalnya, itu istri kan kita anggap musuh. Kita anggap teman ataupun orang yang benar-benar depan kita cintai, kita peluk aja langsung. Jangan dipeluk kalau lagi kesel istri. Waduh, istri lagi ngomel-ngomel atau enggak kitanya lagi kesel, peluk aja langsung, deket. Itu pasti saya. Masya Allah. Jadi bagi ayah bunda yang bertanya tadi, gimana Bang Tarman kalau lagi emosi dan ujiannya lagi banyak-banyaknya? Beliau bilang, beliau mengusahakan tahajud. Gitu ya Bang ya. Tahajud dan kemudian berusaha untuk kemudian banyak istighfar. Atau jangan-jangan di dalam lagi jalan, di dalam pakai helm istighfar terus ya Bang ya, Bang Tarman ya. Istighfar terus. Ya, Masya Allah. Kalimat jangan lepas kalau di motor. Masya Allah. Nah, itu jawabannya apa ayah bunda yang tadi bertanya, kalau Bang Tarman ada masalah, lagi emosi, rupanya beliau memang tahajud ya, dikuatkan tahajud, kemudian istighfar ya. Masya Allah. Nah, kemudian Bang Tarman, ada pertanyaan, dulu sebelum jadi pengemudi online, dulu kerjaannya apa gitu? Saya pernah jadi cleaning service, salesman, kerja yang ibarat kata kerjanya yang benar-benar di kantoran ya cuma sampai sebatas supervisor aja. Profesor sales di salah satu perusahaan produk minyak goreng. Sampai itu aja. Iya, dan satu lagi itu, ini satu lagi yang juga boleh kita praktekkan nih para ayah ya. Kalau lagi emosi sama istri, atau mungkin lagi kesel banget sama istri, kalau ada istri di depan, ditengkurap aja Bang ya. Gitu ya. Jadi
dipeluk aja gitu ya Bang ya. Ditegrep gitu. Ditegrep, Ditegrep kan. tegrep aja ya. Tegrep aja gitu ya. Bang, kalau lagi negrep istri itu kan istri meronta-ronta tuh Bang, dia nggak mau, dia lagi kesel, gimana Bang Tarman? Oh enggak, alhamdulillah kalau emang istri yang soleh, ada soleha ya. Iya, iya. Kalau yang soleh, walau dia apakah dia masih tetap marah atau enggak, kita peluk atau kita ikut, jangan sampai dia luluh. Itu aja. Masya Allah. Paling rasanya nangis. Biasa istri gitu ya. Iya, kalau merasa dipeluk kan merasa. Iya, betul. Betul. Ya kan, sudah dipeluk sampai gak dilepas. Masya Allah. Nangis pasti. Iya. Kalau yang ngebatin itu. Masya Allah. Bang Tarman, kalau boleh tahu, sering nggak ngucapin sayang ke istri, Bang? Ya Allah. Sehari lebih dari 3 kali. Kan? Masya Allah. Kalau ngomongnya seperti apa sih, Bang? Ngomong sayang sama istri itu, Bang? Biasanya istri ngomongnya I miss you gitu. Oh, ya Allah. Istri ngomongnya ya kita balikin lagi aja. Masya Allah. Sayang kamu. Allahu Akbar. Dan itu masih dilaksanain sampai sekarang ya Bang ya? Sampai sekarang ya? Ngomong sayang. Kalau keluar kota aja video call itu berkali-kali. Ya Allah. Ya Allah. Jangankan lagi ngapa-ngapa, lagi ngaji aja tuh, lagi ngaji. Ustaz Ridwan sampai tahu kan. Siapa itu istri Tarman telepon deh. Ya Allah. Baru ngaji aja sampai tahu. Gimana sih caranya Bang ngebangun hubungan seperti itu Bang? Kembali lagi ke diri kitanya masing-masing. Kalau misalkan kitanya saling mencintai dengan ikhlas karena Allah, ya insya Allah lah. Insya Allah kita terjaga dari segala macam balak dalam rumah tangga gitu. Jadi yang pertama, wahai bapak dan ibu, ayah dan bunda, ini ada tips nih ya untuk rumah tangga. Jadi kalau ingin mencintai istri, jadi memang udah cintai dia secara ikhlas gitu ya Bang Tarman ya. Ini karena Allah aja. Nanti dia akan membalas cinta itu kan gitu ya Bang Tarman ya. Karena Allah aja, ya, Bang. Baik. Bang Tarman pernah nggak sehari-hari ini masih hubungan sama istri nih, ntar baru kita ngomong soal anak. Pernah nggak Bang Tarman memang nggak ada yang dibawa pulang Bang? Pernah. Pernah ya, gitu ya. Nah gimana Bang? Apa yang Bang Tarman untuk membahagiakan istri? Pasti dia sedih lah ya, pasti dia sedih. Mau makan apaan? Mau diumpetin anak apaan? Ada 3 orang ini gitu ya. Apa yang Bang Tarman lakuin Bang? Ya ngobrol aja, cerita tentang di jalanan, kekosongan order, atau memang aplikasinya nggak hidup sama sekali, ya kan? Seperti itu aja. Ya istri ya alhamdulillah kalau misalkan ini kan suka saya kasih untuk lihat aplikasinya nol, nggak ada orderan sama sekali. Terus istri bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Terus bensinnya gimana? Yang ada bukan nol kan, mengurangi. Iya itu dibilang bensin yang ini duit kemarin masih ada sisa di kantong abah gitu kan. Masya Allah. Paling bilang gitu aja. Bahkan iya itu dia nol, bahkan kalau misalkan sama sekali nggak bawa order, nah yang disyukurin WC, untung di jalanan kagak ngedorong motor, masih ada duit receh buat bensin. Istri bersyukurnya di situ doang. Masya Allah. Saking sayang. Masya Allah. Itu aja. Masya yang penting Allah. bilang sama istri, curhat, cerita apa yang kita jalani tadi siang, ya seperti itu. Yang penting apa ya Bang, jujur ya Bang ya, jujur ya, biar dia juga ya apa kepercayaannya nggak ini ya Bang ya, nggak terlukain kan gitu ya Bang gitu. Nah Bang Tarman, sekarang kita mau bicara nih, bagaimana Bang Tarman menjadi ayah bagi anak-anak 3 orang ya Bang ya, 3 orang ya, 3 orang. Nah gimana caranya Bang Tarman ngomong sama anak-anak, misalnya anak-anak punya kebutuhan banyak yang namanya bocah ya Bang Tarman ya. Ayo abah mau pengen ini. Gimana Bang Tarman supaya dia nggak merasa kecewa gitu. Kita nggak punya uang nih nak, gitu ya. Sementara kan bocah pengen ini. Bagaimana supaya dia nggak kecewa, tapi tetap
dia terdapat hormat terhadap Bang Tarman gitu. Gimana Bang? Kalau lagi ada ataupun sisihan uang, kalau uang lebih kan saya juga kan suka nyimpen uang gitu. Kalau pada saat anak kebutuhan apa-apa buru-buru dikeluarin, tapi kalau nggak ada saya kasih mereka motivasi seperti semangat. Nanti kalau abah ada kerjaan seperti ini, nanti abah bikin, atau abah dapat kerjaan tambahan atau job tambahan di luar, kan kalau anak kan taunya kan saya kan selain nyupir, ngajar silat atau privat bela diri, taunya seperti itu. Kalau ada rezeki tambahan biasanya saya langsung buru-buru tuh, kamu minta tuh kemarin nih, ada, udah langsung dikasih semangat, tapi bukan janji. Takutnya kalau dijanjiin kecewa anak, harusnya nanti anak bilang abah tukang bohong, biasa kan gitu kan. Anak kalau kita salah dikit, tukang bohong, bilang aja nanti abah kalau dapat kerjaan lagi atau nggak dapat tambahan gitu. Nanti abah beli doang, nggak bilang janjiin pasti ntar abah beli, nggak jalan. Iya. Gitu, jadi anak. Jadi Bang Tarman, kalau boleh saya nih Bang, kalau boleh saya dengan kalimat saya Bang, para ayah bunda dengan anak-anak harus hati-hati persoalan kata ya Bang Tarman ya, soal janji hati-hati. Karena jangan dibangun anak-anak kita berdasarkan janji kita Bang ya. Karena lama-lama kalau dia ngelihat kita bohong, lama-lama dia nggak percaya sama kita ya Bang. Dia nanti malah percaya sama orang lain gitu. Kalau udah percaya sama orang lain udah susah dah tuh ya. Udah susah gitu percaya sama orang. Jadi ini menarik nih, Bang Tarman bilang ngomong sama anak dan harus ditepetin ya Bang ya. Kalau lagi ada duit, buru-buru ya Bang ya, buru-buru. Kamu kemarin apa ya? Ini apa gitu ya Bang. Oke. Bang, nah kalau anak-anak Bang Tarman misalnya nih Bang, misalnya anak-anak ya sebutlah dan tanda petik nakal nih Bang nih, nakal atau memang udah nggak ngikutin apa yang kita mauin gitu loh Bang, apa yang kita minta suruh gitu ya. Baik apa dia omongin uminya, apa dia omongin abahnya, dia nggak dengar gitu loh Bang. Bang Tarman ngelakuin ini seperti apa Bang? Karena Bang Tarman bilang tadi jangan sampai pernah main tangan ya Bang ya. Jangan sampai pernah main tangan gitu. Nah, Bang Tarman gimana cara mengatasinya? Saya biasanya anak kalau kayak gitu saya nasihatin, setelah nasihatin memang dia masih uring-uringan ataupun membantah ya, ajak keluar naik motor, punya duit sedikit jajanin, ngobrol deh apa yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Biasanya dia langsung nurut gitu. Kalau apa yang dia mau kita jajanin apa gitu, dia nurut. Jadi iya gitu. Anak biasa seperti itu. Yang paling biasa dilakukan gitu. Ajak naik motor jalan-jalan, walaupun nggak jauh kan, muter aja, jajanin apa kek gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi Bang, kalau di teori namanya yang Bang Tarman lakuin ini namanya one on one Bang. Jadi ngajakin anak nih, nyelesain anak gitu ya, dia kecewa sama kita, dia marah sama kita atau apa-apa, ngajakin jalan ya Bang ya, jalan berdua aja apa dijajanin apa. Bang Tarman ngomong nggak waktu lagi jajan apa gitu, misalnya abah nggak suka dengan tindakan kamu, ngomong nggak Bang Tarman? Bicara seperti itu. Kalau dibilang kalau emang yang dilakukannya salah ya langsung saya bilang salah, kamu jangan dilakukan lagi ya, nggak boleh, apalagi ngebentak. Kalau ngebentak ibu gitu, kalau itu orang ibu, jangan suka dosa. Saya bilang gitu, dosa, nggak boleh orang tua dibentak. Terus jangan ngebentak, malah ngomong atau menolak perintah orang tua gitu, dosa. Baru gitu. Iya baru. Masya Allah. Dan memang Bang Tarman berusaha untuk tidak ngomong kasar ya Bang ya. Berusaha tidak ngomong kasar ke anaknya. Karena memang takut anak terluka kali Bang ya, terluka hatinya gitu ya. Nah, Bang Tarman, ini Bang Tarman kan tinggalnya ibarat kata kan di jantung kota nih Bang, gitu ya. Misalnya bukan di Pondok Gede, bukan di pinggir-pinggir, bukan gitu. Nah, ngatasin pergaulan gimana Bang Tarman? Bang Tarman kan sehari nggak ada di rumah nih. Gitu. Ngatasin pergaulan anak.
titip pesan sama istri, tolong anak 1-2 jam kalau tidak kelihatan buru-buru dipantau dari ada di mana, terutama yang besar. Nah, terus kalau misalkan yang nomor 2 kan ya SD kan, ya biasa permainan anak SD. Jadi sama anak SD itu kan biasanya dia main ke rumah tetangga atau ke daerah tempat-tempat yang seperti yang ada proses-prosesan kayak Petra atau gitu. Bilang sama istri dipantau 1-2 jam, jangan sampai 2 jam, kalau bisa 1-2 jam lah sebenarnya anak langsung disamperin kalau waktunya pengen masuk sholat, jemput suruh sholat, waktunya waktu mandi jemput mandi, waktunya belajar jemput belajar, dibebasin aja anak, tapi dipantau tetap gitu. Terutama yang gede, kalau yang gede alhamdulillah lingkungannya ya lingkungan majelis. Kalau yang besar nih kalau besar lingkungan majelis seperti ya anak-anak hadroh gitu ya, biasanya teman-teman majelisnya banyak yang jadinya mereka ngumpulin sama teman-teman majelis, ya alhamdulillah ya nggak terlalu khawatir dengan yang besar. Ini kalau yang kecil harus dipantau, takutnya ya kan sama yang anak SD. Yang SD itu lingkungannya ya masih banyak anak-anak yang ngaruh gadget, masih megang handphone, bawa handphone. Kadang memang suka minta handphone yang nomor 2, minta handphone, pegang gadget ya kan. Ya bilang sama istri, ya dipantau gadgetnya. Kalau andaikan ada permainan yang layak dan cukup untuk anak, seperti itu aja. Bang Tarman. Sampai ke handphone ya pantau sampai ke handphone. Bang Tarman, anak-anak tiga-tiganya tahu Bang Tarman, profesinya Bang Tarman tahu ya? Tahu banget. Tahu banget ya. Cuman anak-anak ini nggak tahu sebenarnya tiap harinya ngojek. Tapi anak-anak ini tahu juga ya saya ngajak silat, kadang di entertain, kadang proyek dinas gitu. Itu juga. Iya. Bang Tarman, ini Masya Allah waktu kita sudah mulai ini Bang, dan juga Bang Tarman kan sudah harus mau narik lagi nih. Nah, boleh nggak Bang Tarman pesan buat para ayah bunda Bang, gitu ya? Apa pesan-pesannya, kiat-kiatnya? Apa Bang Tarman mungkin apakah untuk ke anak, ke istri, gimana supaya ya kita berusaha supaya bisa langgeng, supaya bisa istri bahagia gitu loh Bang. Apa pesan-pesannya Bang? Pesannya buat seorang ayah, seorang papa, seorang abah, menjalankan mencari nafkah rezeki ikhlas karena Allah, ridho karena Allah. Keluarga adalah tanggung jawab kita, jangan sampai kita abaikan, terutama apalagi kalau ada orang tua diutamakan timbang istri dan anak. Yang pasti orang tua dulu kita utamakan, kembali itu orang tua, baru istri dan keluarga. Ya insya Allah kalau kita sama istri ikhlas, sama istri ridho, nggak ada maksiat di belakangnya ataupun tipu daya di belakang istri atau apa berkhianat. Jangan sampai berkhianat. Kalau bisa kita emang cinta itu karena Allah Ta'ala. Juga sama anak, jangan mendidik anak secara Islami, secara syariah. Jangan sampai anak kita salah jalan, jangan sampai anak kita terpengaruh budaya-budaya asing ataupun yang lain. Usahakan tempatkan waktu kepada anak dalam sehari ya harus benar-benar ada waktu untuk anak. Itu aja pesan dari saya buat para bapak atau para ibu rumah tangga juga. Masya Allah. Bang Tarman, makasih banyak ya Bang Tarman. Masya Allah. Saya mohon maaf nih sudah ngambil waktu Bang Tarman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Tarman, ini banyak yang sudah menyampaikan. Terima kasih sudah menghadirkan Bang Tarman, Pak Tarman. Mudah-mudahan banyak yang kita ambil dari Bang Tarman. Bagaimana tadi
pengaruh abah itu luar biasa ya, pengaruh abah luar biasa, pengaruh umi luar biasa, dan kemudian bagaimana ke istri, tadi syaratnya ikhlas gitu ya, Masya Allah. Ini Pak Kusnardi nih, mantul pesannya Bang Tarman, Masya Allah gitu ya. Iya, nanti beliau mengundang makan daging, makan kambing nih Bang Tarman, Pak Kus. Nah, ada doa. Semoga barakallah Pak Tarman, semoga dimudahkan segala urusannya. Insya Allah, makasih. Amin. Pak Tarman, kapan lagi Bang, kita ketemu lagi ya Bang ya. Dan mudah-mudahan ada waktu nih Bang, kita ketemu. Ntar diundang sama Pak Haji, kita datang Bang. Mudah-mudahan ada waktu ya Bang ya. Insya Allah. Ya. Amin. Pak Tarman, Ayah Bunda terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan kita doakan Bang Tarman, barakallah Bang Tarman, kemudian dilancarkan nama Allah, dihebatkan, mudah-mudahan anak-anaknya Bang Tarman akan menjadi hafiz dan hafizoh, menjadi pemimpin masa depan insya Allah gitu ya. Dan Bang Tarman dikuatkan sama Allah gitu, dikuatkan sama Allah insya Allah gitu ya, untuk menjadi seorang ayah yang hebat insya Allah. Bang Tarman, makasih banyak. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Maafkan kalau ada yang salah Bang Tarman dari ucapan, dari tindakan saya insya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum Bang Tarman. Salam. Ya, Ayah Bunda, Waalaikumsalam. Ayah Bunda, Waalaikumsalam. Kita berpisah. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Maksudnya bertemu dengan Bang Tarman. Dan insya Allah besok kita akan menghadirkan tamu yang mudah-mudahan memberikan inspirasi yang banyak buat kita juga. Sampai ketemu Ayah Bunda. Dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.